Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat OTKP SMK Negeri Manonjaya. Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini saya ingin menjelaskan ada fitur yang disebut dengan Google Formulir. Tapi dari video sebelumnya Google Form digunakan untuk angket atau identitas. Nah, bagaimanakah cara membuat Google Form atau membuat soal dalam Google Form untuk dunia pendidikan? Tapi yang harus diingat, tidak hanya dunia pendidikan ya soal itu. Bisa jadi ada beberapa pertanyaan, baik itu teman-teman menjadi manajer HRD, Human Resource Development, atau orang yang sering menerima keluar masuk pegawai. Khususnya masuk pegawai tentunya akan diberikan pertanyaan. Pertanyaan itu baik itu psikotes atau pertanyaan mengenai kantor atau perusahaan tersebut. Nah, kita klik saja Google Formulirnya. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Kita katakanlah berikan soal penilaian akhir semester misalnya. PAS Ekonomi kelas 12. Di sini di deskripsinya silahkan diisi bila mana ada memang keterangan yang menggambarkan soal ini, silahkan diketikkan. Misalnya soal berisi 50 pilihan ganda. Kerjakan dengan baik. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu silahkan tinggal diketikkan saja. Misalnya, kita mau mengetahui dulu nama lengkap. Nama lengkap siswa ya. Nama lengkap siswa misalnya. Kemudian kita copy duplikat saja kelas. Nah, kelas ini bisa pilihan ganda, bisa kotak centang, bisa drop down. Kalau kotak centang biasanya bisa dicentang semuanya. Tapi kalau pilihan ganda tentunya harus memilih salah satu. Kalau drop down juga memilih salah satu. Silahkan, misalnya kelas 12 OTKP 1, 12 OTKP 2, 12 OTKP 3. Nah, setelah itu kita akan ke soal. Kalau misalnya ini dirasa cukup, hanya pertanyaannya nama dan kelas, silahkan tambahkan bagian atau boleh diduplikat juga. Kalau diduplikat seperti ini, perbedaannya, apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah siswa akan langsung melihat soal ke bawahnya karena tidak ada bagian. Tapi kalau misalnya ditambah bagian, nah bagian 1 dari atau bagian 1 dari 2, bagian 2 dari 2, artinya setelah mengisi kelas di sebelah kanan di bawahnya ada berikutnya atau next. Artinya siswa tidak akan bisa melihat soal yang sudah guru ataupun orang buat. Nah, di sini ada bagian tanpa judul. Silahkan diisi. Pertanyaannya misalnya apa? Nah, kalau judul di sini sebetulnya ini adalah judul besar. Silahkan misalnya soal 1 sampai 10. Artinya, kalau kita membuat soal 1 sampai 10, berarti nanti ada bagian 3 dari 3 dan seterusnya. Tapi bagi teman-teman, ini hapus bagian, artinya ini bisa dilanjut. Maksudnya soal itu tidak bisa di berikutnya atau di next. Tapi tetap terlihat seperti yang tadi saya katakan kalau ini diduplikat. Contohnya sekarang
apa yang dimaksud dengan mobilisasi? Kalau pakai bagian, tampilannya ini ada judulnya. Kalau misalnya tidak ada judulnya, ya udah, nggak usah dikasih judul. Berarti soalnya ada di sini, langsung ke soal. Soalnya misalnya di sini mau pilihan ganda, berarti tinggal klik pilihan ganda. Pilihan gandanya misalnya nggak usah pakai A, karena nanti opsinya kita bisa acak. Misalnya bla 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 dan seterusnya. Karena ini 5 opsi, berarti A, B, C, D, E. Setelah itu kita duplikat lagi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan obligasi? Jawabannya misalnya A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, E, E. Nah, dari 2 soal yang saya sudah buat, kita mau membuatnya menjadi pertanyaan atau yang disebut dengan kuis. Tinggal klik saja pengaturannya. Di sini, kalau misalnya teman-teman ingin membatasi siswa tersebut sekali saja dalam menjawab, berarti tinggal batasi ke dalam satu jawaban. Artinya, siswa tersebut harus sudah masuk ke dalam Gmail-nya mereka. Di dalam handphone, ataupun laptopnya, ataupun komputernya. Tapi, bila mana tidak dibatasi, siswa tersebut akan terus mengulang, mencoba menjawab pertanyaan meskipun mereka sudah menjawabnya. Nah, ini kalau misalnya saya sarankan memang dibatasi ke dalam satu jawaban. Bila mana ingin meremedial dengan soal yang sama, berarti nanti ininya tinggal tidak di checklist. Nah, selanjutnya kita ke presentasi. Di presentasi, kalau misalnya tidak atau di sininya dibatasi, tentunya di presentasi ini tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya ini tidak di checklist, di sini akan muncul, boleh di checklist atau tidaknya. Tapi kalau dibatasi, ini tidak akan muncul. Pesan konfirmasinya adalah, terima kasih sudah mengerjakan soal PHS Ekonomi kelas 12. Silahkan kata-katanya bebas. Tidak mesti harus seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke klik quiz. Tetapkan menjadi quiz. Di sini saya sarankan tidak di checklist tiga-tiganya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini di checklist, ada pertanyaan tak terjawab, berarti mereka bisa melihat. Kemudian jawaban yang benar pun bisa melihat. Di saat mereka bisa melihat jawaban yang benar, tentunya akan memberitahu temannya yang belum mengerjakan soal tersebut. Ataupun mereka sudah mengerjakan duluan, bisa memberikan tahu jawabannya yang benar kepada temannya yang masih mengerjakan. Dan nilai poin pun saya rekomendasikan untuk tidak di checklist. Tujuannya adalah untuk mereka tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman yang sudah dilakukan oleh anak-anak ya, atau warga belajar ataupun siswa. Kemudian simpan. Nah, dari kita yang sudah membuat soal, tentunya kita harus membuat kunci jawaban. Karena tadi kita belum menentukan kuis, tentunya kunci jawaban ini belum ada. Nah, kalau di sini kunci jawaban, nah berapa poin dari satu soal itu? Misalnya 50 poin, silahkan. Atau 5 poin juga silahkan. Mau 1 poin pun silahkan. Tergantung teman-teman. Mau berapa poin dalam satu soalnya. Misalnya 50 poin, jawabannya adalah yang ini. Klik selesai. Ya, kita klik kunci jawaban. Kemudian ini 50 poin. Jawabannya adalah misalnya yang C. Klik selesai. Setelah itu kita mau memberikan tema. Temanya
Misalnya gambar yang ini ya teman-teman. Kita sisipkan. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita perhatiin jauh. Kita lihat dulu hasilnya. Takutnya ada yang typo. Nah, ini ya yang dua bagian itu maksudnya di sini. Kita contohkan masukkan namanya adalah Romi. Alasnya misalnya 12 OTKP 3 dan klik berikutnya. Nah, kalau misalnya ada berikutnya atau ada kembali, berarti di sini berhasil kita membuat bagian tersebut. Kenapa? Karena siswa nanti pas waktu muncul layar pertama adalah ini. Tidak dengan soalnya. Karena dibuatkan menjadi dua bagian. Barulah mereka setelah mengklik berikutnya, mereka akan bisa melihat ini. Nah, bagaimana dengan cara yang tadi ya? Dalam artian, ini soalnya masih seperti ini. Tidak diacak opsi, tidak diacak soal. Nah, teman-teman, kalau diacak soal, tentunya akan mengacak juga ke dalam identitas, seperti nama, kelas, bisa jadi kelas duluan, tidak nama duluan. Nah, saya sarankan hanya acak opsi soal saja. Kan ini tidak menggunakan abjad atau opsi ya, ABCDE, tidak. Kita jawab langsung misalnya yang ini, kemudian yang dimaksud dengan obligasi yang ini. Kita kirim. Nah, ini sudah. Kita bisa melihat akurasi, nah, itu tidak ada poin-poinnya. Jadi buat siswa pun tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa ya, judulnya dulu diklik dulu ya. Bagaimana caranya supaya ini jawabannya teracak opsinya? Klik ini, acak urutan opsi. Kemudian yang ini juga diklik, acak urutan opsi. Nah, terus misalnya saya sudah diacak, saya mau menambahkan gambar. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Saya mau memberikan gambar. Nah, berarti kalau klik gambar, berarti klik gambar picture. Kalau misalnya sudah ada di dalam foto, silahkan dimasukkan foto. Tapi kalau misalnya belum, tinggal dimasukkan atau cari di Google penelusuran gambar. Misalnya gambarnya gambar gajah. Nah, teman-teman, ini kita search tergantung dari sinyalnya, kekuatan sinyal. Contohnya saya gambar ini gajah ya, saya sisipkan dan di sini akan muncul gambar gajah. Nah, kalau misalnya gambar gajah, di sini ada keterangan, misalnya gajah, kemudian di sini babi, di sini kuda, di sini ayam misalnya, kemudian kuda nil misalnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita kunci jawabannya apa? Kita kunci jawabannya gajah misalnya. Selesai. Nah, teman-teman semua, bagaimana caranya untuk kalau misalnya sekarang di sini acak urutan opsinya sudah di checklist. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya gambar itu di opsi? Contohnya mana yang termasuk, mana yang dimaksud gambar gajah. Nah, di sini jangan ditulis. Tentunya cukup dengan foto saja. Gajah. Tinggal diklik gambar gajahnya yang dimaksud, kemudian sisipkan. Nanti akan masuk gambar gajah. Kemudian di sini yang opsi 2-nya misalnya ayam. Ini pun bisa. Dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, kita sudah di sini sudah mengetahui berapa poin totalnya, 200. Kenapa? Karena ada 4 soal. 4 soal ini apakah boleh pakai nomor? Boleh, silakan saja. Tinggal 1 titik berarti. Kemudian ini juga 2 titik berarti untuk mengetahui ini kita sudah bikin soal itu udah berapa nomor ya.
Tapi kalau misalnya sudah jelas 10-10, kita mau bikin 50, tentunya 10 kali 50, berarti totalnya di sini harus 500. Kalau misalnya belum 500, berarti belum 50 soal. Simpel saja ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba kasih nomor soal saja. Kalau sudah, kita perhatiin jauh. Ya, nah, ini kan yang saya tadi katakan, karena kita sudah pernah mengisi, ini tidak bisa diisi kembali. Caranya supaya bisa diisi lagi oleh siswa, di pengaturannya jangan dibatasi lagi. Jadi pas waktu kita lihat kita ini share, tampilannya pun akan seperti ini. Tapi resikonya siswa bisa berkali-kali mengisinya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali karena tidak dibatasi jawabannya. Nah, teman-teman, kita akan melihat jawabannya. Dan ini ada yang memang berbentuk diagram. Karena baru 1 orang tentunya baru kelas 12 OTKP 3 tentunya ini diagramnya sudah 100%. Padahal OTKP 2 dan OTKP 1 belum menjawab. Tentunya di saat mereka sudah menjawab, ini akan berubah, tidak hanya warna kuning saja, ada warna birunya dan ada warna merahnya. Jangan lupa kalau misalnya kita ingin melihat hasilnya, klik yang Excel-nya. Dibuka, kemudian nah ini ada nama Romi, kelas 12 OTKP 3. Dia menjawab 50 dari 200 soal yang harus dia kerjakan. Maksudnya 200 poin yang harus dia kejar. Dalam artian kalau misalnya 200 bagi 50 berarti ada 4 soal. Kalau 50 berarti hanya 1 soal yang Romi kerjakan dengan benar. Sisanya 3 nomor dijawab dengan salah. Jawabannya pun ada di sini, muncul di sini ya, teman-teman. Dan kemudian bila mana teman-teman ingin mengecek di Google Drive, ini sudah ada. Tinggal dibikin folder saja seperti yang di video sebelumnya. Kita pindahkan ke mau kemana? Kalau ke soal-soal TKP silahkan, atau mau bikin folder lagi juga silahkan. Nah, teman-teman semua, sekian untuk penjelasan pembuatan soal atau pertanyaan di Google Form. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk pengerjaan di Google Form ini silahkan pakai pilihan-pilihan yang ada di dalam fasilitas Google Form. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.